Halo Sobat KPR, topik kali ini kita akan bahas tentang salah kaprah soal bank KPR. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Cukup sering terjadi kesalahpahaman karena memang hal ini jarang diinformasikan dan diedukasi kepada customer. Nah, apa aja sih salah kaprah yang sering kejadian? Kita mulai dari urusan soal sertifikat. Nah, ada beberapa kali kejadian di saat kredit KPR-nya itu lunas. Ternyata customer-nya ngerasa, loh kok kenapa sertifikat saya belum beres? Sertifikatnya di mana? Kok nggak ada? Nah, ini banknya langsung kena semprot. Loh, bukannya bank harus ngurusin ya? Kan soal sertifikat, saya waktu udah transaksi di depan kan waktu itu dibantuin notaris segala macam, itu bank yang pegang. Nah, ini kan mesti udah beres dong. Nah, saya perlu luruskan ya, bahwa yang wajib membereskan urusan sertifikat itu adalah si debitur. Karena memang itu yang tercantum di dalam perjanjian kredit. Dan lagi, yang punya hak untuk ngedorong notarisnya ataupun minta ke developer untuk bisa beresin sertifikatnya secepat mungkin, itu adalah teman-teman sebagai customer. Pihak bank memang punya kepentingan terkait dengan sertifikat tersebut. Makanya, kalau udah beres, mau tuh disimpenin sama bank. Bukan berarti banknya yang wajib ngeberesin sertifikat itu sampai beres, balik nama, dimonitor terus semuanya. Enggak, itu adalah kewajiban teman-teman sebagai pembeli, sebagai pemilik, sebagai orang yang order notaris PPAT untuk melakukan AJB dan balik nama sertifikat. Lah, tapi kalau belum pecah sertifikat dari sertifikat induk gimana Pak? Lah, itu kan posisinya teman-teman juga sebagai pembeli dari developer. Developernya janji nggak kapan dia pecahin sertifikatnya. Lazimnya hal tersebut ada tercantum di dalam PPJB antara teman-teman dengan developer. Jadi teman-teman cukup lihat klausul-klausul itu yang menyebutkan masalah kapan developer itu wajib ngurusin sertifikatnya. Udah beres dipecah. Kalau teman-teman mengacu pada PPJB tersebut dan meminta developer, ini kenapa belum selesai dipecah sertifikat? Di PPJB kan waktu itu janjinya sudah beres dipecah sertifikat. Tapi ini udah bulan apa? Kok masih belum beres? Itu teman-teman kan yang berhak buat ngomel, bukan bank. Bank sih bisa ngomong sama developer, ini kenapa ya dokumen sertifikatnya belum beres dipecah, ada masalah apa? Tapi posisinya bukan untuk menuntut developer. Yang bisa menuntut, meminta pertanggungjawaban itu teman-teman sebagai konsumen, sebagai lawan transaksinya dari si developer. Karena teman-teman kan yang beli. Jadi ya yang jual dong, wajib dong ngikutin. Ya ini udah beli, udah dibayar lunas, terus yang jual masih belum beresin tanggung jawabnya dia. Nah, ini memang hal yang jarang diomongin. Ya, jadi buat teman-teman yang beli di developer ataupun nih udah beli rumah di secondary gitu, belum pegang kopi sertifikat saat ini, coba deh buruan cek, ini udah beres belum sih urusan balik nama? Ini udah beres belum sih dipecah gitu supaya bisa dilakukan AJB dan kita jadi aman secara hukum posisi kita sebagai pemilik. Kita lanjut ke salah kaprah yang kedua. Sering juga, dan kalau ini misalnya kejadian, saya tuh melihatnya sering miris hati gitu loh. Ini judulnya adalah faktor asuransi jiwa kredit. Banyak yang berpandangan bahwa kalau kita ngambil KPR, terus ada asuransi jiwa kredit, nanti kalau seandainya nih debiturnya meninggal, ini nanti otomatis hutang KPR-nya lunas. Nah sayangnya nggak seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu tahu di sini masih ada hal yang bisa membuat KPR teman-teman nggak jadi lunas sekalipun teman-teman udah beli asuransi jiwa kredit. Nah, faktor pertama yang mungkin menjadi penyebab utama tidak lunasnya KPR teman-teman adalah karena nggak dilakuin klaim asuransi jiwa kredit. Kan bukannya kita nanti cukup tinggal kasih tahu ke bank lalu lakukan klaim dan beres. Bener sih, secara sederhananya memang seperti itu.
Tapi batas waktu klaimnya itu, teman-teman ingat nggak berapa lama? Lazimnya itu asuransi memberikan batas waktu 90 hari untuk melakukan klaim. Kalau lewat dari 90 hari itu, asuransi berhak menolak klaim yang dilakukan. Nah, ini ada beberapa kejadian curhatan yang gimana ya? Di satu sisi mereka udah bayar premi, tapi di satu sisi melalaikan juga hal yang wajib dilakukan, yaitu melakukan klaim dalam batas waktu. Saya paham sih, karena saya juga pernah mengalami kedukaan karena ditinggal anggota keluarga gitu beberapa kali, dan kalau bisa kita beralih dari kedukaan ini, yaudah kita menyibukkan diri melakukan apa gitu segala macam. Ya ini masalahnya, ngurusin dokumen meninggal dunia ini nggak dilakuin. Nah itu jadi masalah, itu jadi PR yang gede banget, karena kalau nggak diurusin akte kematiannya, masuk ngomong sama pihak bank, ini ujung-ujungnya jadi masalah yang besar. Kenapa? Karena KPR-nya nggak jadi lunas sekalipun sudah bayar premi asuransi jiwa kredit. Ya karena kalau nggak diklaim, ya otomatis perusahaan asuransi juga nggak perlu bayar dong. Dan yang berikutnya, pihak bank kan juga nggak tahu kalau terjadi kejadian meninggal. Pihak bank ini kan urusannya sama duit ya, bukan cenayang mereka. Jadi jangan lupa, begitu ada kejadian, tolong begitu kita sudah agak longgar gitu dari ngurusin berbagai macam keribetan terkait pemakaman dan lain-lain, tolong upayakan untuk bisa hubungi pihak bank dan beritahukan bahwa debiturnya meninggal, saya harus bagaimana. Nanti pihak bank pasti langsung dibantuin kasih tahu dokumen mesti diklaim apa siapin. Nanti pihak bank yang bantu ngeklaim ke pihak asuransinya, dan dengan demikian beban KPR-nya nanti bisa hilang. Faktor kedua yang mungkin bikin asuransi jiwa kreditnya ini jadi nggak punya taring untuk bisa melunasi KPR-nya adalah kalau teman-teman nggak jujur di saat melakukan pengajuan asuransi jiwa kredit. Jadi sebenarnya teman-teman tahu nih, teman-teman udah ada sakit parah atau apa gitu, tapi teman-teman nggak menyampaikan hal itu apa adanya ke pihak asuransi. Nah itu bisa jadi catatan. Dan pihak asuransi pada saat dilakukan klaim, biasanya ada investigatornya, ada penyelidiknya. Dia akan keliling kemana-mana, ke rumah sakit lah, ke lab, dan segala macam. Ngecek kalau akibat meninggalnya karena satu penyakit parah, benar nggak dia sudah sakit parahnya ini sebelum pengajuan atau sesudah pengajuan baru sakit parah. Itu yang mereka akan selidikin lebih lanjut. Karena nggak mau dong kalau si customer-nya ini nggak ngomong jujur, ya perusahaan asuransi bisa pada rugi semua aja yang sakit. Saya sakit nggak ngaku gitu, nggak ngaku. Akibatnya bayar preminya biasa, tapi tiba-tiba klaimnya gede. Wah, kalau kayak gitu perusahaan asuransi bisa pada tutup semua, nanti pada rugi gitu. Nah, yang kayak begitu hindari ya. Jadi sampaikan saja apa adanya ke pihak asuransi, karena biarkan mereka yang menilai apakah ini bisa di-cover resikonya, apakah ini perlu diberikan ekstra premi, atau tidak bisa di-cover sama sekali. Jadi lebih baik kita tahu dari awal kondisinya seperti apa, daripada kita menyembunyikan sesuatu dan ternyata suatu waktu yang kita sembunyikan itu ketahuan juga, dan ujungnya malah kita nggak dibayar klaimnya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan episode kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa sharing ya informasi ini ke teman-teman yang lain. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.